hadir para anggota ADPIKI dari seluruh Indonesia dan juga ada peneliti ya beberapa lembaga penelitian yang tergabung termasuk beberapa dari BRIN dan ada juga member kami dari beberapa kementerian yang tentu mereka concern pada isu-isu komunikasi. Bapak Ibu, eh, saya berharap dalam kegiatan ini kita mendapatkan informasi yang utuh, informasi yang jelas. Kita tahu bahwa selama ini kalau kita yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Dikti Saintek ya sekarang ya, atau Dirjen Dikti ini selalu bertumpu pada skema hibah dikti gitu ya. Jarang sekali kita langsung bersentuhan dengan BRIN. Nah, saya kira dengan lahirnya Atpiki ini membawa suasana baru. Tentu saya kira kita bersemangat sekali untuk mendapatkan informasi langsung dari Prof. Agus dan mari kita ikuti setelah ini Prof. Agus, harapannya tentu kami ingin sekali melakukan coaching klinik Prof. Ya terkait dengan proposal yang nanti akan eh, dibuka oleh apa namanya BRIN. Kami mungkin nanti izin akan mengundang gitu ya teman-teman dari BRIN, mungkin nanti ada timnya Prof. Agus atau siapa yang bisa membantu kami. Sekali lagi semua ini ya tentu semangat kami sebagai eh, akademisi ya, Tridharma harus dilakukan dan juga tentu teman-teman peneliti yang sudah hadir pada kesempatan ini. Terakhir, saya ingin sampaikan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung atau registrasi menjadi anggota di ADPIKI, kami berharap untuk bergabung secara resmi. Kita ada formulir pendaftaran atau GIFOM atau linknya. Lalu kemudian tentu saya kira banyak sekali aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita lakukan terkait dengan profesi kita di kedosenan maupun di peneliti. Selamat mengikuti, semoga apa yang disampaikan oleh Profesor Agus Haryono bermanfaat bagi kita. Untuk Prof. Agus Haryono kami ucapkan terima kasih, sukses selalu, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Heri Budianto selaku Ketua Umum ADPIKI yang sudah memberikan sambutannya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja karena sudah ada narasumber kita dan Bapak Profesor Dr. Agus Haryono hari ini sepertinya nanti ada rapat dengan DPR ya, Prof ya, sehingga harus cepat-cepat kita dapat ilmu dari beliau, dapat informasi yang up to date. Saya langsung persilakan Pak Dr. Muhammad Aras untuk memimpin jalannya diskusi untuk hari ini. Silakan, Pak Aras. Baik, Bu Dr. Tatik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum ADPIKI, Pak Dr. Heri Budianto. Yang saya hormati Prof. Agus Haryono yang luar biasa hari ini menjadi narasumber kami. Dan teman-teman pengurus pusat ADPIKI yang saya banggakan semuanya dan salam sehat selalu dimanapun berada masing-masing. Nah, hari ini izinkan saya menjadi moderator yang akan memandu acara ini, ya, acara sosialisasi dan hibah penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang memang bidangnya di BRIN. Sebelum saya persilakan Prof. Agus, saya bacakan dulu CV-nya beliau ini. Kalau saya baca CV-nya sepertinya Prof. Agus nggak bisa kantor DPR nih karena panjang CV-nya. Jadi singkat saja ya Prof ya, saya bacakan ya Prof. Jadi tak kenal maka tak sayang begitu Prof. Supaya audiens ini bisa jadi akrab dan menerima dengan baik materi dari Prof. Agus. Izin Prof, saya bacakan CV-nya secara singkat. Ya, nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Eng Agus Haryono. Beliau menempuh pendidikan luar biasa, S1, S2, S3, semuanya di
ditempuh di Waseda University Japan. Ya. Kemudian S1 dua kali ya Prof ya, juga di Jepang, Takusoku University. Nah, kemudian beliau melanjutkan postdoktoral ada dua, ya, satu di National International of Advanced Industrial Science and Technology di bidang polimer nanotechnology di Tsukuba, Jepang, dan terakhir beliau postdoc di Vienna University of Technology Austria, luar biasa. Kemudian riwayat pekerjaan, beliau sebagai kepala subbidang pengembangan kerjasama dan jasa di 2008 sampai 2011. Kemudian 2011 sampai 2014 beliau sebagai kepala bidang jasa iptek. Kemudian 2014 sampai 2018 kepala pusat penelitian kimia LIPI. Kemudian 2019-2021 sebagai deputi kepala LIPI bidang ilmu pengetahuan teknik. Kemudian 2019-2020 beliau sebagai PLT Deputi Kepala LIPI Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian. Dan di tahun 2021 beliau sebagai PLH Kepala LIPI. Ya. Dan di 2021 sampai 2022 PLT Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik di BRIN. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Deputi Fasilitasi Riset di Badan Riset Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional sampai hari ini. Ini luar biasa, Prof. Kalau deputi riwayat organisasi tidak usah, Prof ya. Ini nggak jadi ke kantor DPR, Prof. Panjang, Prof. Ya, saya kira Bapak Ibu semuanya hari ini kita luar biasa nih. Kita akan mendapatkan banyak insight dari beliau. Jadi mohon perhatiannya dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa banyak mendapatkan insight baru dan kemudian kita menyusun proposal untuk mendapatkan ya hibah-hibah yang ada di BRIN gitu. Nah, oleh karena itu Prof Agus mohon arahan Prof, mohon disampaikan materinya buat teman-teman kami di Adpiki ini, dan setelah ini nanti ada sesi diskusi. Jika Prof Agus nggak keburu waktunya, nanti mungkin ada yang mewakili beliau pada saat sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, barangkali tidak berlama-lama lagi, Prof. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, saya langsung persilakan, Prof. Agus. Monggo, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dr. Heri Budiarto sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia. Terima kasih sudah berkenan mengundang kami. Pak Aras sebagai moderator, Bu Neti yang sudah menghubungkan melalui istri saya. Ternyata suaminya adalah rekan lama saya di Green. Iya, terima kasih, Prof. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kebanggaan juga bagi saya untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, karena biasanya asosiasi itu yang ada asosiasi peneliti atau asosiasi dosen gitu ya. Nah, ini yang merupakan gabungan antara peneliti dengan dosen yang mungkin merupakan keunikan dari organisasi ini yang kami harapkan bisa eh, apa bisa berperan lebih besar lagi di kemudian hari untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh baik itu oleh dosen maupun oleh peneliti. Ya. Dalam waktu dekat, Bapak Ibu sekalian, ini saya jelaskan dulu mengenai fungsi BRIN. Bapak Ibu sekalian, fungsi BRIN yang pertama adalah pendukung kebijakan, memberikan kebijakan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentu kalau Piki ingin berkontribusi memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah di bidang ilmu komunikasi, monggo kami akan dengan senang hati menyalurkan. Kebetulan tadi pagi kita bertemu dengan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia dan mereka mempercepat ya jalur informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Kemudian BRIN mempunyai 12 organisasi riset yang melakukan riset dan inovasi. Meskipun tidak ada pusat riset khusus ilmu komunikasi, tapi saya yakin di semua bidang ilmu membutuhkan ilmu komunikasi, terutama dalam rangka
mengkomunikasikan hasil-hasil riset ini ke semua stakeholders. Nah, yang ketiga adalah sebagai funding agency, fungsi sebagai funding agency, termasuk memberikan pendanaan riset dan inovasi yang selama ini kami lakukan di BRIN. Eh, Bapak Ibu sekalian, dua hal mungkin yang ingin saya request kepada Adpiki. Yang pertama adalah BRIN saat ini sedang eh, membahas bagaimana agar di perguruan tinggi itu ada fungsional peneliti. Nah, sekarang fungsional peneliti kan hanya ada di BRIN ya, BRIN atau BRIDA. Nah, sementara di perguruan tinggi yang dituntut aktivitas risetnya, ini belum ada fungsional peneliti. Nah, oleh karena itu mungkin Adpiki ini bisa juga eh, berkolaborasi dengan BRIN dalam rangka nanti mempercepat komunikasi ini ke semua stakeholders agar eh, fungsional peneliti ini bisa diadopsi dan bisa berada di perguruan tinggi, ya. Terutama dosen-dosen atau tenaga pendidik yang fungsinya nanti fokus di risetnya, meskipun fungsional peneliti tetap boleh mengajar ya, sama seperti sekarang. Fungsional peneliti di BRIN juga masih diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua adalah request kami ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui adanya kasus riset palsu yang sedang ramai ya. Nah, selama ini kami belum mendengar atau keterbatasan kami reaksi dari asosiasi-asosiasi peneliti atau dosen yang terkait hal tersebut ya. Karena bisa jadi ini terjadi juga di peneliti, terjadi juga di dosen ya. Penyalahgunaan AI, terutama AI, teknologi AI ini sedemikian berkembangnya dan bagaimana kita berinteraksi atau apa, memberikan reaksi terhadap penyalahgunaan teknologi untuk hal-hal yang sifatnya negatif yang membuat image buruk bagi sivitas peneliti maupun dosen yang mana tentu kita semua aktif yang melakukan apa konferensi-konferensi internasional. Kembali ke pendanaan riset inovasi, skema kami cukup banyak, Bapak Ibu sekalian, tergantung dari posisi riset Bapak Ibu sekalian ada di mana. Ya. Tapi hari ini saya akan fokus di RIM kompetisi yang kebetulan akan dibuka pada tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli proposalnya. Dan juga untuk startup ya, nanti akan saya sampaikan skemanya. Yang pertama, RIM kompetisi. Jadi skema ini adalah skema pendanaan yang diberikan kepada institusi atau lembaga yang melakukan kegiatan riset inovasi untuk mencari kebaruan dan mereka menghasilkan invensi dan inovasi. Jadi ini terbuka untuk semua pihak. Sasarannya adalah meningkatkan kualitas invensi. Kemudian kalau terkait kebijakan adalah tersedianya basis data analisis mendalam ya bagi evidence-based policy, kebijakan berbasis bukti. Kemudian meningkatkan tingkat kesiapterapan teknologi atau inovasi sehingga dapat diadopsi oleh industri atau masyarakat umum. Yang ketiga adalah meningkatkan sinergi riset inovasi dengan semua pihak yang mempercepat nanti hilirisasi dari riset ini. Topiknya, Ibu sekalian, meskipun di dalam ini ya, di dalam panduan kami ini tertera pangan, energi, kesehatan, air, industri strategis, ketahanan sosial masyarakat. Ada 8 ini ya, sampai ke antariksa dan keterangan nukliran. Tapi yang terakhir, ini Bapak Ibu sekalian, tema atau topik lain selain yang ditetapkan dalam skema riset inovasi strategis. Jadi sebenarnya topik apa saja ini boleh, Bapak Ibu sekalian. Ya.
Silakan, yang penting bisa mengedepankan kebaruannya apa dan fungsinya ya, apa manfaatnya bagi kebijakan di Indonesia. Tapi ada pengecualiannya karena apa? Kenapa ini dikecualikan? Karena sudah ada skema tersendiri untuk topik-topik di bawah ini. Seperti topik ekspedisi, ini sudah ada skemanya. Topik terkait sawit sudah ada di BPD PKS. Uji praklinik, uji klinik untuk kesehatan sudah ada skemanya. Riset survei, nah ini sering ditanyakan ya. Riset survei ini maksudnya adalah survei skala besar ya. Survei skala besar yang biasanya dilakukan oleh BPS, maka kita nggak perlu lagi melakukan kegiatan riset survei. Tapi kalau surveinya adalah survei wawancara terbatas di satu lokasi itu eh, tentu tidak ada masalah. Ini persyaratan pengusulnya, Ibu sekalian. Yang pertama adalah boleh siapa saja, tapi harus WNI. Ya. Jadi WNA sementara ini masih belum boleh, baik itu ASN maupun non-ASN, baik itu dari lembaga riset, pemerintah atau swasta, atau lembaga riset independen, perguruan tinggi, lembaga badan usaha, organisasi masyarakat, ini boleh. Tapi yang penting organisasi ini terdaftar, ya, kemudian eh, mempunyai kompetensi atau rekam jejak di riset. Saya contohkan misalnya LSM ya. Misalnya LSM ingin mendaftar RIM kompetisi menggunakan bendera LSM. LSM itu yang penting dia mempunyai rekam jejak riset yang dibuktikan dengan apa ya, rekam jejaknya ya. Karena nanti semua organisasi ini harus terdaftar di sistem lembaga riset yang ada di BRIN. Nanti ada nomornya. Demikian juga dengan perguruan tinggi ya. Semuanya nanti mendaftar LPPM-nya supaya nanti bisa ditransfer anggarannya ke lembaga riset tersebut. Khusus bagi ASN, ya, ini yang poin 2, ini harus ASN yang aktif, tidak dibebas tugaskan dari tugas kedinasan. Misalnya dia sedang cuti di luar tanggungan negara selama 3 tahun misalnya ya, dia nggak boleh daftar karena statusnya tidak aktif. Demikian juga sedang tugas belajar, karena aturan di kepegawaian tidak memungkinkan pegawai yang sedang tugas belajar itu mendapatkan eh, hak-haknya ya di dalam kedinasan. Termasuk kalau di riset kan ada apa namanya perjalanan dinas, ini nggak boleh dipakai untuk oleh si pegawai yang status tugas belajar. Status pendidikan ya. Kalau skema yang sebelumnya tahun lalu ini minimal S3. Tapi sekarang sudah kita turunkan, boleh ketua perisetnya S2, tapi dia sedang menjalani pendidikan S3 dan statusnya bukan tugas belajar. Ya, statusnya tetap aktif. Nah, ini biasanya kalau di BRIN itu eh, dengan degree by research. Kalau degree by research kan dia statusnya tetap aktif, atau izin belajar juga boleh ya. Izin belajar itu kan dia tetap melakukan aktivitas sehari-hari di kantor, tapi dia sedang menjalani pendidikan S3. Kalau anggotanya ini minimal S1 ya, minimal S1. Jadi boleh S2, boleh S3, tapi minimal S1 untuk anggotanya. Nah, berapa banyak periset bisa bergabung di dalam RIM ini? Kita batasi maksimal di 3 proposal. Jadi eh, kalau sebagai anggota dia bisa terlibat di 3 kegiatan proposal. Tapi kalau menjadi anggota, menjadi ketua,
maka dia hanya boleh terlibat satu kali sebagai ketua dan dua lainnya sebagai anggota. Tapi jangan khawatir ini, karena BRIN banyak skemanya. Kita ada lebih dari, misalnya ada 6 skema ya saat ini, maka Bapak Ibu sekalian minimal bisa terlibat di 18 kegiatan kalau mampu. Kalau mampu terlibat di 18 kegiatan ya. Nah, kemudian kepakarannya harus yang sesuai, ya, disesuaikan dengan rekam jejak. Tapi jangan khawatir, Ibu sekalian, misalnya nih, topik risetnya adalah pembuatan gado-gado, misalnya ya, maka ketua dan anggotanya nggak harus semuanya eh, kepakarannya di bidang gado-gado. Boleh saja ketuanya di bidang tata boga, anggotanya ada yang risetnya kacang, yang kedua risetnya sayur, yang ketiga risetnya apa cara masaknya dan sebagainya ya. Yang penting kepakaran dari tim itu mencerminkan dari usulan kegiatan yang sedang diusulkan. Kemudian yang nomor 7, ini tidak dalam masa sanksi pendanaan dari LPDP, karena LPDP punya sistem pemberian saksi, Bapak Ibu sekalian, apabila targetnya tidak tercapai, maka akan ada masa sanksi beberapa tahun. Dia tidak boleh mengakses pendanaan ya dari LPDP. Nah, ini sumbernya memang dari dana abadi penelitian yang dikelola oleh LPDP, tapi programnya, seleksinya, monitoring, evaluasinya, sampai pelaporan dilaksanakan oleh BRIN. Ya. Yang nomor 8, ini tentu semua proposal ya wajib dapat persetujuan dari institusi atau lembaga yang terkait. Jadi mekanisme pendanaannya nanti setelah terbit SK, maka nanti Bapak Ibu sekalian akan berkontrak dengan BRIN. Ya, berkontrak dengan BRIN, kemudian BRIN menyampaikan kontrak tersebut ke LPDP karena sumber dananya dari dana abadi di bidang pendidikan, khususnya dana abadi penelitian. Kemudian setelah LPDP setuju, maka dananya akan disalurkan dari LPDP ke rekening lembaga Bapak Ibu sekalian. Biasanya ini sesuai kebutuhan. Kalau anggarannya di bawah 250 juta, maka akan ditransfer sekaligus. Tetapi kalau di atas 250 juta, ini akan ada termin, 2 termin pembayaran. Ya. Kemudian jangka waktunya satu periode itu 12 bulan. Tapi kalau proposal maksimal 3 tahun, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tiap periode, ya tiap tahun ini akan dilakukan evaluasi oleh komite penilai atau reviewer, memastikan cap kegiatan dilaksanakan dan ada progres dari risetnya sehingga nanti bisa dicairkan anggaran tahun berikutnya. Nah, indikator kinerja dari proposal nih wajib ditulis ya, Bapak Ibu sekalian, diingat. Ini minimal serendah-rendahnya jurnal di Q3. Tentu Q1 boleh, Q2 boleh, tapi minimal Q3. Ya. Kalau Ibu sekalian yakin dalam 1 tahun bisa apa terbit atau dalam masa penerbitan di jurnal Q1, maka lebih bagus. Kemudian kekayaan intelektual berupa paten atau paten sederhana atau perlindungan varietas tanaman dengan status minimal terdaftar. Ini contohnya ya output tahun pertama, kedua, dan ketiga. Jadi tahun pertama itu KTI minimal dalam status under review. Ya. Under review itu artinya sudah disubmit dan sudah ada balasan bahwa papernya diterima untuk direview. Karena kadang-kadang ada juga yang disubmit langsung ditolak gitu ya. Karena misalnya jurnalnya nggak sesuai dengan uh, scope dari jurnalnya. Ya.
Jadi yang penting statusnya under review. Dan kalau paten statusnya terdaftar. Nah, tahun kedua ini KTI yang didaftarkan di tahun pertama itu minimal sudah status accepted. Ya. Kemudian satu KTI lagi tambahan dalam status under review lagi. Ya, akumulasi dari tahun pertama ya. Artinya tahun pertama satu, tahun kedua satu. Kemudian tambahan lagi KI terdaftar dan kalau tahun ketiga berarti dua KTI terdaftar ini akumulasi lagi dan satu KTI lagi status minimal under review. Ya, output tambahan boleh Bapak Ibu sekalian selain paten dan paten sederhana atau PVT, misalnya hak cipta, desain industri, ya, boleh juga purwarupa, model, dan sebagainya. Nah, ini mohon jangan dilupakan karena nanti nggak akan dihitung sebagai output kalau tidak ada acknowledgement, ucapan terima kasih kepada LPDP dan BRIN dengan mencantumkan nomor kontrak. Ya, mohon ditulis karena kalau tidak ada ini nanti dianggap KTI-nya itu bukan hasil dari kegiatan ini. Nah, ini sebagai gambaran, Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini sudah ada 1.303 proyek dari rim kompetisi saja ya, dengan nilai kontrak 520 miliar. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, berapa besaran anggarannya ya? Selama ini kita berkontrak paling rendah itu 24 juta, tapi paling tinggi 35 miliar dalam setahun. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memperkirakan kebutuhan anggarannya sereal mungkin. Kalau butuhnya kecil, jangan dibesar-besarkan. Kalau butuhnya besar, sebaiknya dirinci sedemikian rupa untuk meyakinkan memang butuhnya besar. Ya. Ini perguruan tinggi yang paling banyak mendapatkan pendanaan, yang paling banyak UI, kemudian IPB, dan seterusnya. Ya. Bidang-bidangnya yang paling banyak, kesehatan, sosial humaniora, pangan, energi. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, kami tidak apa ya, tidak memasang target yang paling banyak harus kesehatan, pangan, energi, enggak. Ya. Kami serahkan semuanya kepada reviewer. Kalau para reviewer setuju untuk memberikan pendanaan, kami akan menerima ya proposal tersebut. Nah, tugas kami nanti selanjutnya adalah mereview RAB-nya. Nah, sekaligus ini kalau Adpiki berkenan untuk menjadi reviewer, dengan senang hati ya nanti kami masukkan sebagai eh, calon reviewer untuk penilaian proposal-proposal kami. Terima kasih, Prof. Agus. Karena kami butuh juga reviewer-reviewer terutama di bidang sosum nih, Pak Ketum. Siap, Eh, agak kesulitan kami mencari, terutama yang disiplin waktu ya. siap, siap. Terima kasih. Kemudian untuk rencana anggaran, ini mengikuti dari regulasi yang ada di Kementerian Keuangan dan peraturan dari Dirut LPDP. Demikian juga dengan aturan-aturan perpajakan supaya nanti di RAP itu perpajakan sudah di-includekan supaya nanti kegiatan ini dapat berjalan. Begitu anggarannya sudah diketok palu, ternyata lupa nggak masukin pajak-pajak gitu ya. Nah, itu mohon diperhatikan. Dan ada tiga komponen di dalam anggaran, yaitu komponen biaya langsung personil, biaya langsung non personil, dan biaya tidak langsung. Nah, yang pertama biaya langsung personil ini adalah insentif kepada tim periset. Insentif ini honorarium ya untuk tim periset, yaitu ketua maksimal ini ya per bulannya 3.600.000, anggota 2.400.000, asisten 1.500.000 dan administrator 820.000. Ya, ini boleh lebih kecil dari ini tapi nggak boleh lebih besar dari ini. Nah, ini perlu syarat nomor 2, poin nomor 2 ini
personil hanya boleh menerima honor dari satu kegiatan riset. Meskipun terlibat dari lebih dari satu, meskipun tadi saya sampaikan kalau 6 skema terlibat di 18 kegiatan, tapi honornya hanya boleh dibayarkan di satu kegiatan saja. Ya. Jadi dia boleh terlibat banyak, tapi honornya hanya satu. Oleh karena itu saya menyarankan honornya dimaksimalkan aja di satu itu. Jangan dikurang-kurangi. Kasihan nanti. Karena dia nggak boleh dapat lagi di tempat lain. Ya. Dan untuk rim kompetisi ini, insentif paling banyak diberikan kepada 7 anggota. 7 peserta ini termasuk administrator ya. Jadi misalnya satu ketua, eh, 3 anggota, satu asisten, satu administrator. Itu maksimal. Jadi 7 anggota dalam satu tim. Tapi nggak harus ada asisten, nggak harus ada administrator. Disesuaikan saja dengan kebutuhan dari tim tersebut. Kemudian insentif tersebut sudah termasuk pajak, jadi besarannya eh, dipotong pajak ya, Bapak Ibu sekalian. Tergantung dari eh, golongan dari Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, honor ini maksimal 25% dari nilai pendanaan yang disetujui. Misalnya kalau Bapak Ibu sekalian mendapatkan pagu anggaran 1 miliar, misalnya, maka honorariumnya maksimal 250 juta. Kalau disetujuinya 500 juta, proposal yang disetujui, maka maksimal honorariumnya adalah 125 juta dan seterusnya. Jadi bisa jadi pada saat pengusulan proposal eh, pas 25%, tapi total anggarannya yang disetujui dikurangi, maka nanti harus menyesuaikan pagu dari honorarium ini. Kemudian yang kedua, biaya langsung non personil. Ini biaya untuk pelaksanaan kegiatan, termasuk pembelian bahan, perjalanan dinas, belanja modal, ini maksimal 10%. Kemudian honorarium tenaga lapangan, narasumber, rapat, FGD, biaya APC, ya. Ini khusus untuk Q1 ya, misalkan diperbolehkan. Kemudian biaya seminar, dan seterusnya. Ini semuanya minimal 70% dari pendanaan yang disetujui. Boleh lebih ya, tapi harus minimal 70%. Yang terakhir ini eh, biaya untuk monitoring dan evaluasi maksimal 5% dari nilai pendanaan yang disetujui. Tapi ini boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau ada, minimal 5%. Barangkali nanti institusinya udah kami bayarin sendiri dari kampus untuk monitoring evaluasi, sehingga ini nggak perlu dianggarkan dari masing-masing kegiatan, ya monggo, silakan. Tapi kalau mau dianggarkan dari kegiatan, maka maksimal 5%. Ada hal-hal yang tidak boleh dianggarkan, yaitu manajemen fee untuk institusi, kemudian perjalanan dinas luar negeri untuk skema ini tidak diperkenankan, tapi untuk skema lain ini ada yang diperbolehkan ya. Kemudian untuk BRIN ini tidak boleh untuk pendaftaran KI, kekayaan intelektual, karena BRIN sudah menganggarkan untuk pendaftaran ini. Tapi kalau institusi di luar BRIN diperbolehkan ya biaya pendaftaran paten dan sebagainya ini. Kemudian bangun gedung, sewa gedung, perawatan gedung, dan sebagainya juga nggak boleh. Jaminan pinjaman ke pihak lain nggak boleh. Hibah bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat juga tidak boleh. Jadi mungkin kalau teman-teman di bidang sosial atau ilmu komunikasi mungkin ada narasumber atau ini ya yang diwawancara ya, itu tidak boleh diberikan dalam bentuk uang, tetapi boleh diberikan dalam bentuk barang. Silakan nanti barangnya apa disesuaikan dengan audiens atau yang akan
wawancara tadi ya. Kemudian tidak diperkenankan double funding ya pendanaan ini. Kemudian mohon diperhatikan waktu kontrak ya, waktu kontrak. Misalnya kontraknya adalah kalau ini misalnya dari Januari 2027 sampai 3 tahun ya. Maka pengeluaran yang dikeluarkan di bulan Desember, misalnya ini sudah diumumkan November, tapi kontrak baru dari Januari, maka Desember ini nggak bisa dibayarkan sebelum kontrak ditandatangani. Nah ini timeline seleksi, Bapak Ibu sekalian. Eh, Penerimaan proposal akan dibuka dari tanggal 1 sampai 31 Juli. Ya, silakan nanti diperhatikan tanggalnya dan jangan mepet-mepet di akhir. Biasanya ini para peneliti senengannya adrenalinnya nggak akan muncul kalau nggak di akhir-akhir deadline gitu ya. Nah, biasanya di akhir-akhir deadline itu banyak sekali yang submit dan eh, sering servernya itu terkendala ya. Nah, kita sarankan 2 minggu sebelum deadline itu timnya sudah mulai mempelajari karena semua tim nanti harus eh, mengklik setuju di akunnya ya dan itu bisa diproses lebih lanjut untuk disubmit proposalnya. Proses seleksi nanti di bulan Agustus sampai November. Oh, moga-moga nanti dari Adpiki bisa mengirimkan nama-nama untuk menjadi reviewer. Di bulan Desember nanti baru kita umumkan. Ya. Dan kontraknya nanti dari Januari 2027 sampai periodenya bisa 2 tahun, bisa 1 tahun. Nah ini kita dalam 1 tahun akan ada 2 periode penerimaan. Nanti di bulan Januari kita akan buka lagi. Jadi 1 sampai 31 Juli, 1 sampai 31 Januari 2027 kita akan buka lagi penerimaan proposal yang akan diumumkan di bulan Juni 2027 dan seterusnya ya. Bed, bed 1 2027. Nah, ini kisi-kisi penyusunan proposal riset nih Bapak Ibu sekalian yang sering menjadi perhatian ya. Keanggotaan tim ya. Kemudian anggota ini boleh lebih dari 7 ya. Satu ketua minimal 2 anggota. Minimal 2 ya. Jadi nggak boleh satu ketua, satu anggota. Minimal 2 orang. Jadi minimal bertiga. Maksimal 15 orang anggota. Jadi total maksimal 16. Tapi yang bisa mendapatkan honor maksimal 7 orang dalam satu tim. Jadi kalau anggotanya 15, maka yang 8 nanti nggak mendapatkan honor. Barangkali dia sudah terlibat di kegiatan lain, sudah mendapatkan honor, jadi nggak perlu di sini. Tapi 15 ini tetap berhak, misalnya perjalanan dinas, eh, belanja bahan itu karena sudah satu tim ya. Pembatasan 7 itu hanya untuk pembayaran honorarium. Kemudian sistematika penyusunan mohon diperhatikan, disesuaikan dengan template-nya, ya. Tema-temanya juga disesuaikan dan bersifat orisinil dan belum pernah dibiayai. Jadi kami sudah bekerja sama dengan Kemdikti Saintek dan Kemenak untuk saling tukar-menukar informasi terkait pendanaan riset dan inovasi ini supaya nanti tidak ada double funding pendanaan yang berulang untuk topik-topik yang sama baik itu yang ada di Kemdikti Saintek, di BRIN maupun di Kemenak. Ya. Jadi nanti akan ketahuan Bapak Ibu sekalian kalau proposalnya sudah pernah dibiayai atau bahkan sedang dibiayai. Kemudian latar belakang pendidikan tadi sudah disampaikan ya, minimal S2, sedang menjalani S3. Kemudian biodata juga mohon diperhatikan. Mulai sekarang coba buka akun, karena di akun nanti akan eh, perlu mengisi ya, apa namanya, biodatanya.
Kemudian persetujuan dari lembaga pengusul ini minimal ditandatangani oleh kepala LPPM atau minimal kepala pusat riset atau setingkat eselon 2. Ya. Nggak boleh ditandatangani oleh suaminya atau istrinya. Scan, ya, mohon dicantumkan scan utuh lembar pengesahan dengan tanda tangan dan cap stempel basah. Jadi nggak boleh scan-nya itu scan apa namanya stempelnya juga ya. Scan tanda tangan boleh, tapi stempelnya nanti harus stempel basah. Kemudian tanda tangan elektronik nih yang perlu sering terjadi permasalahan ya. Karena tanda tangan elektronik ini begitu dia di-scan, dia akan hilang tanda tangan elektroniknya. Ya. Misalnya dia tanda tangan elektronik di satu lembar terpisah, kemudian akan digabungkan dengan dokumen proposal penuhnya. Maka ketika dia di-scan dijadikan satu dokumen, maka tanda tangan elektronik itu akan hilang. Jadi mohon dicek kembali sebelum submit ya, apakah tanda tangan elektroniknya masih ada. Kalau nggak ada, maka harus diulang tanda tangan elektronik itu bersamaan dengan semua dokumennya. Ya. Kemudian tanda tangan dan stempel akan dianggap tidak sah jika menggunakan gambar atau foto yang atau terpisah dari batang tubuh lembar pengesahan. Misalnya tanda tangan dan stempel itu digunting, ditempel gitu ya, terpisah dari eh, lembar pengesahannya, maka akan menjadi pertanyaan apakah benar institusinya itu sudah menyetujui. Ya. Kemudian RAB ini apa harus sama karena di lembar pengesahan ada nilai rupiahnya ya, maka rincian pendanaan juga harus sinkron. Nah, ini kadang-kadang beda gitu ya. Pada saat bikin lembar pengesahan mungkin bikinnya jauh hari sebelumnya, nilainya 520 juta. Begitu bikin RAB ternyata wah butuhnya banyak ini. Ternyata butuhnya 960 juta misalnya. Nggak sinkron. Jadi lembar pengesahannya harus diulang supaya nanti sama ya. Dan kita memerlukan juga dokumen yang disebut dengan Data Management Plan, yaitu rencana pengolahan datanya. Karena kami mengelola yang disebut dengan repositori ilmiah nasional, jadi semua metadata dan penyimpanan data ini kami fasilitasi menggunakan RIN ini, ya, supaya nanti eh, dokumen yang ada hasil riset ini dapat didokumentasikan dengan baik melalui repositori ilmiah nasional. Di penilaian substantifnya, eh, kualitas ilmiah ini 25%, rencana risetnya 50%, outputnya 50%, dan tim periset 10%. Tapi yang paling penting nanti rekomendasi dari reviewer. Nanti reviewer akan mengklik apakah setuju untuk didanai atau tidak setuju untuk didanai. Itu yang terutama yang akan menjadi pegangan kami. Reviewer punya hak prerogatif untuk menyampaikan bahwa proposal tersebut layak didanai atau tidak. Ya. Kalau untuk penilaian keuangan, ini mohon diperhatikan secara rinci standar biaya dan harus sinkron dengan RAB dan di batang tubuh. Ya. Misalnya di dalam metodologi tidak ada cerita tentang pembelian bahan kimia, tetapi di RAB ada pembelian bahan kimia akan dipertanyakan. Kemudian misalnya di output tidak ada janji untuk publikasi internasional, tapi di RAB menyampaikan kebutuhan pembayaran APC. Ini juga akan dihilangkan nanti dicoret karena di target keluaran nggak ada menjanjikan APC apa publikasi internasional. Tapi kalau di proposal menyampaikan rencana target publikasi internasional dan dibutuhkan APC, maka itu akan sinkron ya kebutuhan tersebut.
Nah, ini kesalahan-kesalahan umum, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, topik tidak sesuai dengan skemanya, salah skema. Misalnya tadi ya, skema ekspedisi. Dia proposalnya adalah ekspedisi komunikasi misalnya ya. Ini sudah ada skemanya, jadi nggak tepat di sini. Kemudian kualifikasi tidak sesuai ya, terutama baik itu ketua maupun anggota. Misalnya ada anggota perisetnya yang masih mahasiswa S1, belum lulus S1, maka tidak memenuhi persyaratan sehingga nanti menjadi proposalnya jadi tidak qualified. Biodata ya harus lengkap, format harus sesuai ya. Kemudian substantif penelitiannya lemah, novelty-nya tidak tergambar dengan jelas, pengeluaran tidak realistis, roadmap tidak lengkap dan sebagainya. Nah, RAB ini nggak boleh dalam bentuk paket ya, harus detail. Karena nanti tim review RAB akan kesulitan ini kebutuhannya betul segini atau tidak. Kalau misalnya ada pembelian peralatan yang mungkin biayanya agak mahal, sebaiknya dilampirkan juga ini apa harga pasar, misalnya penawaran dari vendor dan sebagainya ya, kalau ada. Kemudian ada komponen biaya yang tidak diperkenankan, misalnya akan membangun gedung misalnya ya, bangun gedung komunikasi ya. Ini nggak boleh menjadi akan dicoret ya. Meskipun kalau yang RAB ini tidak serta-merta mempengaruhi kelulusan dari proposal, tapi akan mempengaruhi pemotongan anggaran. Nanti anggarannya misalnya mengusulkan 900 juta, ternyata banyak sekali item yang tidak diperbolehkan, jadi tersisa hanya 100 juta. Jadi cukup lebar gapsnya ya, bisa seperti itu. Nah, yang paling penting yang terakhir, jangan upload proposal mendekati deadline. Ya, karena tidak ada perpanjangan waktu ya Bapak Ibu sekalian. Semuanya sesuai dengan timeline. Karena nanti kalau sudah mendekati deadline ini terburu-buru, bisa salah upload file, file yang salah, dan kadang juga websitenya bisa down dalam waktu beberapa jam misalnya ya. Itu akan mempengaruhi lagi ya waktu dari Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon nanti ini dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa 2 minggu sebelumnya tim sudah mulai buka akun, kemudian proposal juga sudah mulai lengkap ya, dan seminggu sebelum deadline sudah upload sudah selesai. Kira-kira itu Ibu sekalian yang rim kompetisi. Saya izin menyampaikan skema lain yaitu startup. Mungkin ini startup ini tidak terkait dengan ilmu komunikasi barangkali, tetapi eh, saya merasa bahwa startup yang ada di kita ini masih memerlukan skill komunikasi barangkali terhadap produk yang dihasilkan oleh startup yang dibina oleh BRIN agar produknya itu lebih jangkauannya lebih luas ya kepada pengguna. Jadi kami punya RIM startup yang membiayai startup ini, terutama untuk startup yang kecil. Karena menurut informasi yang kami peroleh, kebanyakan usaha kecil dan menengah itu membutuhkan dukungan finansial atau funding. Tapi kalau yang besar, menengah, itu kebutuhannya ada di SDM, Human Resources. Sehingga kami memberikan pendanaan ini. Sebenarnya banyak ya di Indonesia ini skema-skema startup. Kalau di BRIN ini ciri khasnya adalah startupnya harus berbasis riset, riset based startup. Ya. Dengan anggaran spotnya 300 sampai 600 juta rupiah untuk proses inkubasi selama 2 tahun. Nah ini mungkin saya skip saja. Kita ada tema, dua skema ya. Yang pertama startup reguler dan startup Brida. Jadi rekomendasi dari Brida agar produk-produk tadi
bisa lebih menjangkau pasar, lebih membantu diseminasi hasil riset. Nah, ini yang diseminasi hasil riset ini bagaimana teman-teman dosen peneliti ilmu komunikasi ini dapat membantu nanti barangkali startup tersebut lebih komunikatif lah ya dalam menyampaikan produknya, baik itu desainnya maupun eh, skill komunikasi dalam dalam apa mengkomersialkan produknya. Ini besarannya 300 juta per tahun, maksimal 2 tahun. Ini dapat digunakan untuk pengembangan produk, proses produksi, termasuk branding produk. Nah, branding produk ini kan teman-teman ilmu komunikasi nih yang pinter nih. Ya. Kemudian perluasan akses pasar juga bisa digunakan untuk startup ini. Ini juga sumbernya dari LPDP, dari dana abadi penelitian, tapi khususnya untuk mengkomersialkan ya hasil-hasil riset yang sudah diteliti oleh para peneliti maupun dosen di perguruan tinggi. Mungkin persyarat-persyarat sih saya skip saja. Tapi benda ininya tata cara pengusulannya sama melalui website pendanaan risnov.brin.go.id sama dengan yang RIM kompetisi tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Itu juga melalui website kami ini. Ini syaratnya hanya mengisi laporan di Iris Pro, coaching bulanan, dan Monef. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian di ruang Zoom ini juga ikut hadir eh, Mbak Nungki, staf dari Direktorat Pendanaan Riset Inovasi. Barangkali nanti saya masih punya waktu 15 menit sebelum saya menuju ke DPR. Nanti Mbak Nungki bisa meneruskan di Q&A. Jadi, silahkan nanti Bapak Ibu sekalian kalau ingin bertanya lebih lanjut, kalau di forum Zoom ini tidak mencukupi, barangkali bisa menghubungi informasi melalui email, WA, atau ke website kami langsung. Demikian saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih banyak Prof. Agus. Nah, Bapak Ibu, ada waktu 15 menit kata Prof. Agus sebelum meninggalkan kita menuju DPR. Bisa dimanfaatkan waktu yang ada. Bapak Ibu silakan, ada yang bertanya langsung atau melalui chat. Saya dulu. Oh, langsung. Pak Ketum silakan. Contoh-contoh dulu nih ya. Silakan. Ya, izin. Terima kasih Prof. Agus Haryono. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, mengawali sambutan, bahwa kami ini adalah dosen-dosen dan peneliti dari berbagai macam lembaga, Prof. Tadi saya sampaikan harus ada verifikasi pengesahan dari LPPM ya. Nah, kalau nanti sifatnya riset itu lintas perguruan tinggi, seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ADPIKI sebagai asosiasi yang sudah berbadan hukum nih kami nih, apakah bisa nanti ya apa namanya diakomodir karena kami juga ada departemen penelitian eh, pengabdian masyarakat gitu ya. Satu ya. Kemudian yang kedua terkait tadi penawaran karena langsung ditujukan kepada saya sebagai apa Ketua Umum ADPIKI. Insya Allah Prof nanti kami akan apa namanya akan umumkan, kami bicarakan secara internal khususnya nanti untuk sosial humaniora ya. Tadi yang di BRIN masih kurang. Insya Allah nanti jika ada waktu untuk menindaklanjuti, izin saya akan sowan audiensi ke Prof. Agus. Terima kasih, itu saja. Baik, makasih Pak Ruben. Prof, bisa langsung dijawab barangkali ya, Prof. Ya, Siap, Prof. saya sangat senang sekali nanti kalau ada dari tim dari asosiasi ini untuk berkolaborasi dengan kami ya, terutama untuk menjadi tim reviewer dari apa namanya pendanaan BRIN, meskipun ada syarat-syaratnya nanti Pak Ketum ya. Syarat utamanya adalah berpendidikan S3 dan H-indeksnya minimal
5. Ya, nanti mungkin bisa disaring terlebih dahulu siapa-siapa dari Apiki yang bisa menjadi reviewer kami. Siap. Eh, Adapun pertanyaan pertama tadi yang mengenai apakah Apiki bisa menjadi lembaga yang mendaftarkan proposal kepada pendanaan BRIN. Jawabannya, yang penting Apiki punya rekam jejak untuk melakukan riset dan inovasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, personil yang mendaftarkan itu adalah full-time employee di Apiki. Misalnya, misalnya Periset BRIN ya. Periset BRIN menjadi anggota Apiki di badan riset tadi ya, badan penelitian misalnya di Apiki. Maka seyogyanya dia mendaftar sebagai BRIN karena full time employer-nya ada di BRIN. Tapi kalau Apiki mempunyai personel yang eh, secara sehari-hari dia bekerja di sekretariat Apiki itu boleh mendaftarkan sebagai periset di Apiki. Demikian Pak Ketum. Baik, terima kasih Prof. Ya, baik. Terima kasih. Terjawab ya, Pak Herbud ya. Baik, kita lanjutkan. Ada yang raise hand? Pak Zulfikar Ar-Rahman, monggo Pak. Silakan Pak Zulfikar, belum ada suaranya. Belum ada suaranya Pak Zulfikar. Masih baik. Kita lanjutkan yang lain dulu barangkali. Silakan Bapak Ibu. Kita manfaatkan waktu beliau. Kita dikasih 15 menit ya gitu ya Prof ya. Ya, nah, tapi ada Mbak Nungki nih. Oh, Ya, Mbak Nungki. Ya, tidak siap hadir Mbak ya. Nungki. Ya, Bapak Ibu, silakan. Wah, ini nggak ada yang bertanya nih. Nah, sudah Mas jelas. Sarah ada di chat room, Budian Budiargo bertanya, mohon izin. Oh, ya melalui chat ya. Baik, saya bacakan ya Prof. Agus. Ya. Ini dari Bu Dian. Eh, Pak Agus, terima kasih untuk sharingnya dan juga ajakannya sebagai reviewer. Adpiki siap. Yang kedua, apakah ada presentasi prioritas bidang riset? Yang pertama, tadi seperti hanya eksat mayoritas, sedangkan kami di bidang sosial humaniora. Yang ketiga, adakah pintu kolaborasi penelitian untuk Adpiki? Turnuhun. Salam Ya. hormat dari Dian Budiarjo. Ya. Silakan, Prof. Terima kasih Bu Dian. Jadi ya reviewer kami tunggu nanti. Nanti bisa dengan Mbak Nungki barangkali ya nanti ini ya apa namanya koordinasinya untuk memasukkan nama-nama dari Adpiki sebagai reviewer kami. Kemudian yang kedua, persentase prioritas kami tidak ada seperti yang saya sampaikan. Sepanjang nanti reviewer menyetujui, maka kami akan memberikan pendanaan. Tetapi barangkali memang ciri khas dari riset eksak itu dananya cukup besar-besar ya, dibandingkan dengan dana untuk sosial humaniora. Kalau dari segi jumlah kegiatan ini sebenarnya cukup banyak riset di bidang sosial humaniora, tapi begitu nanti jumlah anggarannya itu anggaran untuk riset eksak ini biasanya jauh lebih besar dibandingkan riset di bidang sosial humaniora. Sehingga terlihat datanya riset di bidang sosial humaniora itu hanya sedikit. Tapi jangan khawatir ya, riset humaniora tetap bisa dibiayai tanpa ada batasan eh, maksimal jumlah dari kegiatan yang bisa dibiayai di bidang sosial humaniora. Yang ketiga, untuk kolaborasi penelitian, kolaborasi riset, Eh, silakan Bapak Ibu sekalian dari Adpiki bisa berkomunikasi langsung dengan pusat riset atau organisasi riset yang sesuai dengan topik yang akan dikolaborasikan. Kalau kami di direktorat kan sifatnya memberikan layanan ya, memberikan layanan. Tentu kami akan senang untuk bisa memberikan layanan. Tapi kalau kerjasamanya dalam ruang lingkup tugas kami, misalnya kerjasama dalam hal
pemberian clearance etik untuk riset di bidang komunikasi misalnya, karena clearance etik itu ada di bidang di kami, itu bisa juga. Tapi kalau riset kolaborasinya di kegiatan penelitian, maka nanti Adbiki bisa menghubungi pusat riset atau organisasi riset yang sesuai. Demikian Pak Aras. Ya, siap, Prof. Baik, mudah-mudahan tim bisa terjawab ya, Mbak Terima kasih, Dia. terima kasih. Ya, terima Baik, kasih. Maaf saya nggak bisa on cam lagi baik, di jalan. baik, Ya, terima baik, kasih, terima kasih. Matur Nuwun, Prof. Ya. Ya, kita lanjutkan, Prof. Agus. Ada chat tadi sepertinya Pak Zulfikar tidak bisa terganggu suaranya tadi ya, tapi di chat ini, Prof. Izin bertanya, Pak Agus. Pertama, bagi kami perguruan tinggi keagamaan, apa ada slot yang bisa kami usulkan di proposal? Yang kedua, apa yang paling dipilih maksudnya ya dari proposal yang diterima oleh BRIN gitu, Prof? Apa yang dilihat ya? Apa Ya. yang paling dilihat dari proposal yang diterima oleh BRIN? Demikian, Prof. Jadi untuk riset-riset keagamaan pun kami bisa membiayai ya, karena di BRIN juga ada pusat riset keagamaan ya, di BRIN juga, yang dulu dari Kementerian Agama yang berpindah ke BRIN. Kami juga punya pusat riset keagamaan dan tentu kami membiayai juga riset-riset di bidang keagamaan. Silahkan nanti mengusulkan, tidak ada slot khusus berapa biaya atau biaya anggaran untuk riset keagamaan, sepanjang proposal-proposal yang diajukan menarik bagi para reviewer, maka kami akan memberikan pendanaan. Kemudian yang nomor dua, apa yang paling dilihat dari proposal yang diterima oleh BRIN? Yang paling penting adalah rekam jejak. Ya. Rekam jejak ini paling penting karena dengan rekam jejak yang mencukupi, maka ini akan meyakinkan bagi kami bahwa para peserta mengusulkan itu dapat melaksanakan usulan kegiatannya dengan baik. Karena sudah ditunjang dengan pengalaman-pengalaman melakukan riset yang serupa dengan bidang tersebut, serta output-output yang sesuai, ya. Baik itu publikasi, kekayaan intelektual, dan sebagainya. Jadi yang paling penting rekam jejaknya harus sesuai dengan topik yang diusulkan. Misalnya Pak Zulfikar risetnya di bidang keagamaan, rekam jejaknya cukup kuat, tapi tiba-tiba membuat riset terkait dengan satelit misalnya ya, mah nggak sesuai. Jadi itu menjadi, meskipun proposalnya bagus, kalau rekam jejaknya nggak sesuai, itu menjadi riset proposalnya nggak, tidak bagus gitu ya. Demikian Pak Aras. Baik, Prof. Siap, terima kasih, Prof. Ya, teman-teman yang lain masih adakah? Nah, ini masih. Baik, Prof. Sambil nunggu teman-teman yang lain, Prof. Waktunya barangkali masih ada 5 menit ya, Prof ya. Saya isi pertanyaan dari saya, Prof. Ada dua, Prof. Pertama, saya itu, Prof, reviewer Hiba Dikti, Keman Saintek Dikti. Eh, Reviewer Hiba Dikti dan eh, apa namanya, kita memang proposal-proposal yang masuk itu kadang memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Dikti gitu, Prof. Sehingga banyak yang tidak lulus. Nah, yang dalam hal ini kalau misalnya kita sudah menjadi reviewer Hiba Dikti gitu ya, kira-kira kita ada potensi jadi reviewer Hiba ini ya, Prof ya. Hiba BRIN ya, Prof. Itu satu, Prof. Yang kedua, kita ini ilmu komunikasi, Prof. Semua dosen dan peneliti di sini, ini rata-rata disiplin kita itu sama adalah komunikasi. Kira-kira di BRIN ini skema yang mana yang pas buat kami, Prof? Supaya kami pada saat menulis proposal itu kita sudah tujukan memang khusus di skema yang tertentu yang memang sudah digariskan oleh BRIN. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya. Kami justru kalau ada reviewer Dikti yang bersedia menjadi reviewer BRIN itu sangat bagus sekali, karena pasti reviewer yang sudah menjadi reviewer di Dikti itu sudah punya pengalaman memeriksa proposal-proposal sejenis yang ada di bidangnya. Ya. Dan kami ini sedang menjajaki penggunaan AI untuk mematchkan proposal dengan calon reviewer, supaya nanti reviewernya itu betul-betul sesuai dengan kepakarannya dengan proposal yang
diajukan karena pengalaman kami beberapa kali banyak proposal yang ditolak review oleh reviewer karena bidangnya berbeda. Misalnya bidang eh, material, misalnya dia bidang material, terutama materialnya ada yang materialnya polimer, tapi ada juga materialnya yang kayu misalnya ya, yang jauh berbeda. Nah, ini yang dengan AI nanti kita bisa mencari review yang cocok dengan proposal yang diajukan. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa Pak Aras? Untuk bidang kita ini komunikasi, Prof. Kira-kira di Bidang skema komunikasi ya. ya, Mhm. Prof. Ya. Di skema yang mana yang pas buat untuk kita, Prof? Kalau bidang kesehatan kami itu punya skema khusus untuk uji praklinis, uji klinis. Bidang pertanian juga ada, bidang teknologi juga ada yang khusus. Nah, skema RIM kompetisi ini skema yang paling generik untuk semua bidang ilmu. Bidang apa saja boleh. Ya. Tujuannya adalah untuk proof of concept dari hipotesa yang dikembangkan. Ada kebaruan yang dikembangkan di situ. Jadi menurut saya skema RIM kompetisi ini yang paling cocok untuk teman-teman ilmu komunikasi ya. Mumpung ini akan buka dari tanggal 1 sampai 31 Juli, mungkin ini waktunya tinggal beberapa hari lagi untuk mencari partner bersinergi membuat proposal bersama, memperkaya proposal supaya proposalnya lebih berkualitas barangkali ya nanti. Ya, siap, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Berarti teman-teman sekalian ya, kita cocoknya di RIM kompetisi ya untuk bidang komunikasi ya. Semangat semua Bapak Ibu. Baik, Prof. Masih adakah pertanyaan lagi? Pak Firbun, udah menyalakan kamera, silakan. Ya, kalau ini kita foto bersama karena Prof mau Yo, pamit. ya siap, siap. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita foto bersama, mumpun beliau masih bersama kita. Silakan, Bu Tati, kita foto bersama dulu ya. Baik, Bapak Ibu mohon dibuka kameranya. Silakan dibuka kamera, Bapak Ibu. Dikasih aba-aba, Bu Tati, supaya tidak lupa senyum, gitu ya. Saya akan hitung Bapak Ibu ya. Mohon kameranya jangan lupa. Mbak Gadis juga bisa bantu ya, barangkali. Baik, terima kasih. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, masih ada yang buka kamera. Saya tunggu. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baru maaf terbalik kameranya. Ada jungkir balik. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, Selamat nih Pak. terima kasih Bu Tati. Baik, Prof. Agus. ya, baik Prof. Agus, terima kasih banyak atas Terima kasih. materinya. Prof sangat bermanfaat bagi kami, Prof. Dan setelah ini kami akan follow up ya dalam pengajuan proposal, pembuatan proposal. Nanti ada klinik ya, Pak Herbut. Prof, terima kasih banyak kami haturkan, Prof. Saya mewakili segenap pengurus ADPIKI pusat. Ya, kami sangat-sangat berterima kasih. Salam sehat selalu, Prof. Sampai jumpa di event berikutnya, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri Mohon aplaus izin. buat Ya, Prof. Agus. Terima kasih. Terima kasih, Prof. kita lanjut Pak Ya, Aras. Ada siap. Bu Nungki ya. Bu Nungki, ya, mungkin lebih teknis enak ini kita ngomongnya. Ya, ini lebih teknis ya. Kita langsung buat proposal di sini ya. Bu Nungki, izin Bu Nungki, apakah bisa dengar suara kami, Bu Nungki? Salam kenal, Bisa, Bu Nungki. Bapak. Salam kenal, Bapak. Wah, Silakan ini Bapak Ibu mungkin jika apa ya, atau mungkin saya izin tadi menambahkan sedikit hal-hal yang mungkin lebih teknis tadi ya, Bapak dari siap, siap. penjelasan Pak Deputi jika berkenan. Jadi tadi Bapak yang ditanyakan juga seperti misalkan apakah asosiasi ini dapat mengusulkan begitu ya Bapak, tidak hanya lembaga perguruan tingginya saja begitu. Jadi tadi kalau tidak salah memang sudah disampaikan bahwa asosiasi ini sudah berbadan hukum begitu ya Pak Aras.
Ya, Ya, saya betul, ya. Ya, betul, betul, betul. baik. Betul. Jika sudah berbadan hukum, maka ini memang sudah bisa menjadi satu entitas sendiri begitu, Pak, untuk menjadi pengusul begitu. Karena yang penting nanti mungkin dapat dipastikan juga, karena kan ketika kami nanti akan menyalurkan pendanaannya, maka itu lembaga ke lembaga begitu, Bapak. Jadi nanti akan ada misalkan seperti nomor rekeningnya begitu yang memang ditujukan ke asosiasi ini begitu. Jadi nanti kami kalau misalkan Bapak Ibu yang mengatasnamakan asosiasi, kemudian mendapatkan pendanaannya, maka nanti dari LPDP itu akan disampaikan ke asosiasi tersebut. Baru nanti dari asosiasi disampaikan ke ketua pengusulnya tadi. Seperti itu, Pak Aras. Baik, terima Oke, kasih. baik. Oke, saya terjawab Pak Heru. Terima kasih Bu Nungki. Teman-teman yang lain silakan secara teknis. Boleh saya Barangkali lanjut, Pak Siap, Aras? Bapak. siap Pak Heru. Ya, baik, saya lanjut. Karena Bu Nungki sudah memberikan kepastian hukum. Nah, ini penting nih. Karena apa namanya, kami ini di Adpiki kan seperti yang saya sampaikan itu lintas lembaga ya Bu ya, lintas perguruan tinggi dari Aceh sampai Papua, bahkan beberapa memang ada juga peneliti dari BRIN Bu, harus kami sampaikan juga ada beberapa peneliti dari kementerian yang menjadi anggota. Nah, kalau memang tadi sudah dibolehkan berarti nanti tinggal aspek-aspek eh, yang menyangkut tentang isu-isu ya Bu ya, nanti akan kami siapkan. Nah, sekaligus aja nih saya menghimbau mumpung orangnya masih banyak nih, masih 90, nanti keburu hilang. Tadi 100 Pak Heru. Makanya, jadi nanti kita akan koordinir. Sebenarnya tim kesekjenan itu sudah mengirimkan formulir terkait dengan riset interest ya, riset interest teman-teman gitu loh, kepakaran kira-kira gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah member, mohon kami minta untuk segera mengisi. Tadi kan diilustrasikan oleh Prof. Agus, kalau kita meneliti gado-gado, tidak semua peneliti itu, misalnya yang terlibat dalam penelitian itu adalah ahli gado-gado. Ya, tapi ada ahli kacang, misalnya kayak gitu kata beliau gambaran tadi. Nah, saya kira alangkah baiknya kalau memang Bapak Ibu pengurus dan anggota ADPIKI segera mengisi apa riset interest itu sehingga nanti kita bisa bikin kelompok-kelompok begitu ya, kelompok-kelompok riset yang kemudian bisa kita usulkan secara bersama-sama. Nah, saya kira begitu himbauan saya untuk teman-teman semua gitu. Insya Allah hari Rabu kami akan rapat dengan Departemen Penelitian dan Pengabdian serta Penerbitan untuk ini Bu Nungki izin nanti setelah ini tahapannya adalah coaching klinik Bu. Ya, kalau memang nanti Bu Nungki ada waktu, kemungkinan insya Allah kita atur dalam pekan depan secara online, Bu. Biar nanti lebih terukur teman-teman semua yang ingin bersedia mengirimkan proposal. Terima kasih, Pak Siap. Aras, Bu Nungki ya. Makasih. Siap Pak Ketum. Ya, demikian Bu Nungki, nanti ke depannya kami sangat berharap bisa mendampingi kami dalam kegiatan klinik riset ya, dalam rangka penyusunan proposal hibah ke BRIN. Ya, teman-teman masih ada pertanyaan yang lain? Mumpun ada Bu Nungki di sini. Nggak ada pertanyaan lagi? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, pas jam 3 waktunya, ya izin saya tutup acara ini dengan pantun ya Bapak Ibu, supaya tidak garing suasananya gitu ya. Ya, burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak Cakep. di pohon kenari. BRIN dan ADPIKI bersinergi menguatkan riset untuk negeri. Cakep. Masih ada lagi. Mentari senja berwarna jingga, cahayanya indah di ufuk barat. Sosialisasi telah usai terlaksana, kolaborasi riset semoga semakin ketat. Cakep. Satu lagi Pak Ketum, kan 3 kali. Bunga melati harum mewangi. Tumbuh indah di taman, tumbuh indah di tepi taman. Demikian acara kita hari ini. Mari kita lanjutkan kolaborasi riset. Cakep. Keren. Itu Makasih. karya. Ya. Paras, Terima Keren. kasih. Paras. Saya kembalikan ke MC. Mari, siap Pak Ketum.
Pak Aras itu ada pertanyaan dari Ibu Evino Yita. Iya, izin Pak. Apakah ada nomor kontak person yang bisa kita hubungi untuk detail infonya? Benar. Oh, Mungkin jawab aja. Kalau iya, Ibu Evi belum jadi member Adviki, monggo jadi member dulu. Semua informasi akan di-share di WA Group Member. ya Begitu betul. Ibu. Terima kasih. Iya. Ya demikian Bu Evi, jadi masuk di member dulu Bu. Nanti pasti diupdate setiap saat kita update di grup. Ada Ya, grupnya ya Pak ya, di Apiki-nya ya. ada dong Bu. Member dulu Bu. Jadi member Bu. Ya, member dulu ya Bu. Nanti saya dapat nomornya kemana ya Pak? Karena memang Bu saya Tati. Bu Tati Bu. Pak Ya, Ya itu. ya Pak. Bu Tati, Bu Tati. Bu apakah Tati melalui silakan. email? Bu Evi yang kemarin saya kirim email di sekretariat. Saya ada email sudah. Tadi kan saya bergabung melalui email izin karena Oh, memang. berarti di email sudah ada ya Bu ya. Kemarin sudah mendaftar ya. Iya, saya dari email dapatnya. Makanya saya belum tahu grup ini gitu ya. Ingin tahu juga Apiki-nya sehingga saya bisa lebih detail karena mungkin kan yang saya tahu untuk seperti ini kan mungkin hanya dari umum. Apakah ada dari kita kampus di bawah Kemenak? Seperti itu, Pak. Karena kita juga dosen di sana, peneliti, sekaligus saya juga aktivis pendidikan untuk di Kota Batam. Tertarik sekali, Bu. Wah, ini di Kota Batam. Ntar kita bikin cabang di sana Pak Herbut. Batam ini Pak Herbut di. Boleh, Ya. Pak. Saya yang giring nanti. Banyak sekali yang bisa kita buat penelitian. Nah, ini pakai tuh cocok nih pakai tuh. Langsung Ini aja. Ya. Pak Iya. Bu Evi, mungkin bisa chat personal ke Pak Aras atau ke saya atau ke Bu Tati nomor HP Ibu ya. Siap, saya chatting. Nanti akan di follow up, Ibu akan diberikan link untuk pendaftaran anggota Adpiki ya Bu. Baik, terima kasih banyak, Budi. Oke. Pak Aras, Baik. boleh tanya, Pak Aras? Mangga, Bu Iya, Bu baru Kiati. Ya, ya, silakan. mumpung masih ada Mbak Nungki nih, baru Halo. kepikiran. Ya. Ya, Sambil balas sih. Mbak Silakan. Nungki, apakah ada contoh-contoh proposal penelitian yang terdahulu yang di bidang sosial humaniora? Kalau ada, boleh contekannya. Ya, setuju Bu. Ayo. Iya, nah Mohon ini dibantu, Bu Nungki. memang Ya. mohon maaf Bapak Ibu kalau untuk proposal ini kami memang tidak bisa menyebarluaskan ya Bapak Ibu karena memang ini kan hak ciptanya para peneliti sebelumnya begitu. Tapi tadi yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Deputi ada kisi-kisi Bapak Ibu beberapa hal yang memang perlu diperhatikan pada saat Bapak Ibu menyusun proposal tadi Bapak Ibu. Jadi mungkin yang pertama tadi Pak Deputi kan menyebutkan ada track record seperti itu. Bapak Ibu itu memang harus dilampirkan baik track record maupun CV dari ketua maupun anggota. Kemudian di dalam penulisan memang kalau dari BRIN itu agak berbeda gitu mungkin dengan skema dari KL lain begitu. Kami tidak terlalu mengikat Bapak Ibu seperti misalkan jumlah bentuk font gitu, jumlah kata, jumlah halaman itu tidak terlalu mengikat. Jadi yang mengikat adalah outline-nya saja, Bapak Ibu, itu ada di pedoman kami yang terbaru di website pendanaan Risnov. Nah, jadi nanti di situ Ibu mohon izin bisa ikuti begitu. Jadi seperti nanti di latar belakang itu lebih fokus misalkan seperti ke urgensinya atau keterbaruannya. Kemudian di metodologinya itu biasanya reviewer tuh melihat ada roadmap-nya Bapak Ibu begitu. Kemudian juga metodologi itu disampaikan sangat-sangat detail begitu. Karena Bapak Ibu bisa mengajukan minimalnya 1 tahun sampai dengan maksimalnya 3 tahun penelitian. Itu bisa langsung diajukan di awal. Demikian Bapak Ibu. Jadi mungkin izin tadi menyambung Pak Aras, Pak Herbu. Jadi nanti jika memang akan bisa atau dikoordinir untuk kegiatan coaching klinik itu kami memang berharapnya Bapak Ibu sudah membawa draft proposal begitu ya Bapak Ibu gitu. Jadi walaupun disclaimer kami adalah memang seleksi substansi berada di tangan reviewer begitu ya Bapak Ibu, tapi kami bisa mungkin menyampaikan begitu apa saja yang biasanya dilihat begitu ya yang menjadi titik fokus para reviewer itu melihat menilai. Nah, memang beberapa kali track record kami juga gitu dalam mengadakan coaching klinik akhirnya juga beberapa proposal itu masuk begitu Bapak Ibu ke gelombang berikutnya. Jadi ya semoga nanti kalau memang bisa kita koordinir Bapak Ibu itu bisa menjadi jalan begitu ya. Ada proposal atau kegiatan riset yang bisa mendapatkan pembiayaan gitu dari RIM kompetisi.
Sip, mantap. Mantap, mantap. Baik, Bu Nungki. Pak Herbut berarti pas ya. Nanti coaching klinik nanti bisa dibantu sama Bu Nungki ya, Bu. Ya, itu kan tugasnya pengaras. Ya, siap. Baik, baik. Ya, saya kira cukup. Masih ada pertanyaan kah buat Bu Nungki? Mumpung masih ada beliau di sini, teman-teman. Bu Kiati cukup tadi? Cukup, terima kasih Bu Nungki. Oke, baik. Sudah cukup, nggak ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke MC. MC silakan. Baik, terima kasih Pak Aras, Bapak Ibu semuanya, Bu Nungki, terima kasih sudah membantu memberikan jawaban juga tadi soal teknis bagaimana nanti kami peneliti dan juga dosen di bidang ilmu komunikasi ini bisa bergabung ya Bu ya untuk bisa mengajukan proposal riset ke BRIN gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah untuk acara inti di kegiatan riset corner ini sudah kita laksanakan bersama. Kita sudah dapat informasi banyak dari BRIN. Setelah ini nanti akan ada coaching klinik ya, Pak Herbut ya, lanjutan dari kegiatan ini. Mohon Bapak Ibu mungkin bisa mempersiapkan proposalnya. Dan juga nanti di materi sudah ada linknya tadi ya, Bu Nungki ya, untuk masuk ke akun yang ada di BRIN ya. Seperti itu ya. Jadi di situ mungkin sudah ada template semuanya yang mungkin bisa diikuti untuk bisa menyusun proposalnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh BRIN begitu ya. Baik, karena sudah selesai semua. Nomor HP Bu Nungki udah ada, Bu Tati? Nomor HP Ibu Nungki? Nanti boleh dari saya, Pak Bu. Oh, Nanti siap. boleh. Ya. Ya, Mohon tadi izin ya. sudah, iya sudah. Ya, silakan Ibu. Nah, di-share nanti ya. Baik, nanti ke Bu Neti, barangkali Pak Herbut tadi komunikasinya terkait dengan nomor handphone dan sebagainya, terkait nanti teknis, insya Allah nanti kita bicarakan kembali ya Bu Nungki untuk coaching kliniknya. Baik Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah karena sudah selesai acaranya semuanya, saya berharap acara ini bisa memberikan pencerahan terkait teknis dan hal-hal yang bisa kita pertimbangkan ya untuk nanti kita bisa mengajukan proposal riset ke BRIN. Baik, karena sudah selesai kita tutup bersama pertemuan hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kami panitia mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Permisi ya Pak Ibu. Terima kasih semua. Makasih. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu Dia untuk pakai Terima HP, kasih nggak pakai semuanya. background. ya. Terima kasih. Kasih. Makasih Bapak Prof Ibu Puji. Selamat Terima kasih sore. Prof Puji. Makasih Pak Ara, Makasih. Pak Aras. Ya, sampai ketemu Pak Aras. Siap Prof. Apa kabar Hari, Ya, hari tanggal berapa Yuk. Prof? tanggal 18 Pesawat jam berapa Prof? pesawat sore. Nanti ku Sore. kabari lagi. Kami siap Prof. Update Prof. Terima Yang kasih daftar banyak. reviewer itu, daftar reviewer yang layak siapa tadi Ya, di data siap, coba siap, tadi. siap. Ya Prof, kita follow up Prof. Yang peserta supaya Siap. bisa membantu teman-teman Adpiki gitu. Iya, iya. Iya, akademisi memang sangat perlu sekali itu, Prof. Kita untuk tulisan-tulisan Yang riset H-Indek catatan 5, ya. H-Indek 5, ayo siapa aja? Iya, bisa identifikasi Data. tuh. Indeks 5. Pak Aras H-Indek berapa yo? Saya kalau saya cek kembali kemarin 6, tapi udah 5 kayaknya udah lewat, Oh. udah menyesal. Oh, sudah bagus. Ayo, daftar, ayo. Kita Siap, cari siap. berarti H-Indek masing-masing. Pak Aras dibantu ya. Ya. Paling tidak dari teman-teman itu yang H-Indek tinggi H-Indeks siapa gitu. Google Scholar Mbak, GS Mbak. Bukan Google Scholar, Apa? Scopus, H-Indek Oh. Scopus. Iya. Indeks Scopus. Iya. Kalau H-Indek Scopus bukan H-Indek Google Scholar. Google Scholar itu udah tinggi semua. Iya, Sip. kalau Google Scholar Pak Aras udah yang udah tinggi. 40 Ah. ininya Scopusnya. Amin. Coba dicek kan semua masing-masing bisa ngecek berapa H-Indek. Disinta aja bisa. Iya. Sinta.Risetdikti itu kita ngecek siapa, cari nama, kemudian H-Indeks Scopus berapa, H-Indeks Google Scholar berapa itu ada.